Daniel ternyata yang nggak datang ya. Oke, kita mulai pelajaran kita kali ini. Sebelum kita mulai, Ibu mau kasih materi penghantar dulu. Sebelumnya kita itu belajar tentang apa? Oke, pengukuran berulang. Saat kita melakukan pengukuran berulang, waktu kita mencari data, kira-kira berapa kali kita mencari data? 5 kali. Dari kelima tersebut ada nggak perbedaan penilaiannya? Ada ya. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai tersebut? Ada yang mau jawab? Ya, kenapa dia berbeda? Kenapa? Datarnya beda, Bu. Datarnya beda, sisinya beda. Terus apa? Teksturnya bisa jadi. Ada lagi? Posisi pengukuran. Ada lagi? Alat yang dipakai, bentuknya. Oke, semuanya akan terjawab melalui permainan kita berikut ini. Nah, untuk memulai permainan ini, Ibu mau Ananda sekalian silakan berhitung 1 sampai 4 untuk membagi kelompok. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui apa saja itu kesalahan-kesalahan pada pengukuran. Oke, dimulai dari ketua. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di belakang. Oke, silakan duduk. Sebelum kita mulai permainan, Ibu akan beri waktu 10 menit untuk memahami materi kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran terbagi menjadi 3, ada kesalahan umum, kesalahan sistem, serta kesalahan acak. Silakan pelajari 10 menit dari sekarang melalui berbagai sumber. Ya, kesalahan pengukuran. Jangan dibuka dulu ya, Nak. Kalah. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu ya. Susu dulu. Jangan dibuka dulu ya. Ibu yang mana, Bu? 37. Kalau nggak ada di buku kurang lengkap, cari di Google. Baik. Dari materi. Aku dok. Lewat 49 waktunya udah habis ya. 9 menit lagi. Bagi yang membuka kartu soal duluan akan dikurangi 5 poin.
menit sudah boleh disusun. Kalau kalian sudah tahu jawabannya, silakan susun ke depan. Ya, susun dulu di meja kalian masing-masing. Iya, nyambung-nyambung. Yang kayak gini modelnya, ini jadi urutan terakhir. Ini jadi urutan terakhir. Ya, yang modelnya kosong di bawah ya. Yang kosong di bawah itu urutan terakhir. Satu lagi nak. Yang kosong satu lagi. Yang kosong, dengar ibu dulu biar kalian gak salah. Yang kosong bagian atas ini urutan pertama. Yang kosong urutan terakhir ini. Ini urutan terakhir yang kosongnya di bawah. Urutan pertama yang kosongnya di atas. Nah, caranya itu misalnya yang pertama ini pertanyaannya apa? Cari jawabannya, kayak main kartu domino. Oke. Yang tercepat pertama plus 4, tercepat kedua plus 3, tercepat ketiga plus 2, dan yang terakhir plus 1. Kalau sudah yakin dengan jawabannya boleh langsung disusun ke depan. Dua orang aja yang maju ke depan ya biar nggak ramai. Di situ aja susun dulu biar kalian nggak bingung di depan nanti. Ini kan. Ya ini aja ini. Santai aja ini. Misalnya ada anak yang itu biar kedengaran. Langsung. Iya, Bu. Ya, semangat. Siapin si tukang lari. Kalau sudah yakin boleh ke depan. Ya gitu kau jajan. Iya. Kalian kelompok 3 berarti pakai kelompok 3. Kelompok 2 ya. Ayo cepat. Ada 2 soal yang jawabannya akan mengecoh kalian. Ada 2 soal. 2 soal dalam satu kertas. Enggak. Itu kan ada 7 soal Ibu Kuat. Dari 7 itu ada 2 soal yang jawabannya bikin kalian bingung. Jawabannya berapa? Jawabannya 1, tapi bisa jadi jawabannya justru pakai kartu yang lain atau kartu yang ini gitu. Ayo semangat. Tiga 13 menit lagi. Ini bukan kesalahan amat. Yang tulisannya tebal itu jawabannya, tulisannya itu pertanyaan. Nomor 1 betul. Judul kita kesalahan para laskar. Pengukuran. Mau cari apa tinggi? Ini betul nomor 1. Kesalahan umum itu tadi apa? Buka aja lagi sumbernya kalau bingung. Buka aja lagi sumbernya kalau bingung, nggak apa-apa. Boleh. Kalau masih bingung boleh lagi buka sumber yang ada ya. Boleh. Saya dari tadi buka buku. Udah dilarang gitu ya. Tahu.
Nggak apa-apa, buka aja, buka aja. Sama nih dua-duanya jawabannya. Itu benar kan nih? Entah ini yang kemarin enggak. Ini benar. Yang ini soal nih, yang di bold kayak gini, ini di bold, ini jawaban. Kan beda dia kan? Kalau yang ditebalkan ini jawaban, yang ini soalnya. Yang Oke, tipis. Bo. Yang tulisannya tebal itu jawaban, yang tulisan tipis itu pertanyaan. Ah, nggak tahu Ibu. Ibu, kertasnya nanti semua kalau disusun jadi berapa? 8. Kami 7 dapatnya, Bu. 7 loh kami dapat. Cepat. Tolong kelompok 3 minggir. Jangan sampai pakunya orang lain diambil. Pakai pakunya masing-masing. Pakai pakunya masing-masing. Tapi kalau salah jawabannya jadi sia-sia. Tapi kalau misalkan yang pertama maju kita yang pertama kan, Bu? Iya, dapat Nggak plus perlu 4. nggak perlu lomba. Enggak, siapa duluan siapin itu? Kan kamu yang pertama maju. Enggak, siapa duluan? Nggak adil lah gitu, Bu. Kan saya Siapa? Kalau kayak gini lebih nggak adil itu lah. Ini belum siap, itu udah siap. Itu namanya nggak tercepat. Itu nggak tercepat namanya. Siapa duluan siapin susunan? udah selesai, Bu. Cepat mundur, mundur. Kalau mereka. Siapa tahu salah? Adil dulu. Gamenya nggak asik, Bu. Nggak adil, Bu. Wis. Dua kelompok lagi. Hah? Enggak lah. Di 10-9 kemarin dia orang terakhir. Jadi dia plus 1 kan? Tapi dia betul semua. Jadi dia kelompok tertinggi, dapat 100. Makanya aku bilang kunci kalian bakalan tercepat pun kalau jawaban kalian salah percuma. Iya, masih bisa dirubah tuh. Nah, kecepatan tangannya juga dinilai ya. Kalau kalian dirubah, nah nih kelompok 1. Apa? Kan udah ibu bilang tadi pakai pentul kelompok kalian. Udah dari tadi pulang keliling. Weh, udah, nanti kita ketiga. Susah ini nanti dicampur lagi. Udah lah, nggak benar aja lah. Biarin aja gitu terbalik. Udah lah itu. Kayaknya udah. Petrus ini kau Petrus. Tercepat kalian kan yang dapat plus 3 kan? Udah dapat 30 poin kalian. Terus sisanya ditambahin dari jawaban yang betul. Kalau salah 0 lah. Nanti jumlah betulnya dikali 100.
Alamak. Aduh, jangan bentuk. Kemarin ya apa bakunya hilang-hilang di kelas lain, enggak ada di kemarin. Biasa, Bu. Pakai jarum pintu. Buset. Angkat dulu kardusnya nanti. Nah.
dikali 100. Itu untuk jumlah betulnya. Baru nanti ditambahin dengan nilai plus yang ini, tapi nilai plus ini akan dikalikan 10. Contoh kelompok 1 itu 2 kan? Berarti 2 kali 10, 20. Dia udah ada plus 20. Nah, untuk soal pertama, aku mengukur panjang sebuah paku menggunakan jangka sorong sebanyak 3 kali. Pembacaan yang kulakukan menghasilkan perbedaan hasil ukur di antaranya 4,41 cm, 4,42 cm, dan 4,39 cm. Ternyata setelah aku teliti, hal ini disebabkan caraku memandang skala yang terdapat pada alat ukur. Kesalahan apakah aku? Kerja umum. Oke, semuanya betul ya. Sinta mengamati sebuah alat ukur yang bernama neraca Ohos 4 lengan. Neraca suka sekali bergoyang ketika hendak digunakan. Pada saat sudah stabil, bukannya menunjukkan angka 0, justru pemberat pada lengan kedua menunjukkan angka 2. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Jawabannya yang panjang. Alat ukur yang sudah lama digunakan dan dalam waktu yang sering atau lama-kelamaan akan menyebabkan sebuah kesalahan. Adapun kesalahan yang sering terjadi adalah alat tersebut tidak pas terletak di titik kalibrasi. Kesalahan pada kalibrasi inilah yang menyebabkan alat tidak tepat berada pada posisi kesetimbangannya. Adapun posisi kesetimbangan tersebut sering kita namakan titik 0. Enggak, kadang ada dia yang betul jawaban yang lain. Caca melakukan eksperimen untuk mengukur diameter sebuah cincin. Karena kurang terampilnya Caca dalam mengukur, sehingga ia salah dalam membaca alat ukur tersebut. Kira-kira apa nama kesalahan yang dilakukan oleh Caca? Kesalahan umum. Ini soal yang Ibu bilang akan membuat kalian terkecoh, sama soal yang tadi kesalahan paralaks. Cuman 2 kelompok yang betul. Zeva membantu guru menjadi asisten labor. Terdapat sebuah eksperimen yang mengharuskan ia menggunakan neraca Ohus. Dikarenakan alat sudah tua, terdapat karat di beberapa bagian lengan neraca. Kesalahan apa yang mungkin terjadi pada alat tersebut? Kesalahan komponen alat. Yang bukan merupakan kesalahan sistem pengukuran adalah kesalahan lingkungan kerja. Salah. Gak ada yang betul. Kan dia bilang yang bukan kesalahan sistem pengukuran. Lingkungan kerja tuh kan dia waktu kita bekerja tuh. Ada nggak mempengaruhi kesalahan kita ya? Terus selanjutnya
radiasi disebut acak. Soal terakhir, pada proses pengukuran ada yang dinamakan ketidakpastian. Ketidakpastian bukan semata hanya proses perhitungan matematis. Adapun ketidakpastian disebabkan oleh beberapa kesalahan yang mungkin terjadi. Kesalahan dalam pengukuran salah satunya adalah kesalahan kondisi lingkungan. Apa itu kesalahan lingkungan? Kesalahan ini biasanya dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sekitar. Adapun perbedaan kondisi tersebut biasanya disebabkan oleh suhu, tekanan, dan kelembapan udara. Bu, barang siapa yang empat bagi 7. 400 bagi 7. Oh, Yang ini yang Ibu tulis di depan, silakan tulis di samping nama kelompoknya. Yang 4/7 kali 100, 2/7 kali 100, yang itu silakan tulis di samping nama kelompoknya. Iya, tulis. Tulis di kertas nama tadi. Kertas nama. Tadi kan ada nama-nama kelompok kan? Tulis di situ. Nggak sama jumlah betulnya kayak gitu. Kalian kelompok berapa? 3. 4/7 kali 100 tulis dulu buat sama dengan berapa hasilnya. Oke. Terus di pojok kanan atas tulis plus 3. Di pojok kanan atas tulis plus 3. Dah? Tadi 4/7 berapa? 4/7. 5? Oke, 57 tambah 30 berapa? Itu nilai kalian. 4/7 berapa tuh? Sama kan 57 tambah 20, 67. Kan plus 2. 40 tambahnya yang 22. Oke, sekarang Ibu akan kasih nilai tambahan. Sudah ditulis semuanya? Silakan siapa yang bisa menyimpulkan materi, ini nilai individu akan ditambah plus 10. Plus 10. Tadi kan udah dapat misalnya kelompok 3, 8, 7 kan? Kalau kalian ada yang menyimpulkan berarti jadi 97 nilai kalian. Ingat ini nilai individu. Apa? Iya, materi hari ini. Ya. Tunggu nak, siapa namanya? Wes. Let him dictate. Perkenalkan nama saya Gede. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Gede Adi Tatapeda. Saya akan menyimpulkan beberapa materi kita pada hari ini. Bahwa kita mengetahui kesalahan-kesalahan itu tidak bisa tidak bisa dipastikan karena kebenaran itu tidak dipastikan dalam pengukuran. Pasti ada kesalahan-kesalahan dari beberapa faktor, dari kesalahan umum seperti kesalahan yang alam dari perbedaan struktur, beda tekstur atau pengaruh lingkungannya tersebut yang miring ataupun bergelombang, karena itu dapat mempengaruhi pengukuran secara tidak pasti. Soalnya kita lakukan pengukuran itu secara secara rinci, secara manual gitu dan rinci. Jadinya beberapa faktor tersebut bisa terjadi seperti kesalahan acak, lalu kesalahan pralaks, kesalahan komponen alat, dan kesalahan lingkungan kerja. Oke, Seperti itu. itu aja. Ya. Nggak ada
tambahan? Oke, selanjutnya ada yang mau tambah lagi? Silakan. Ini nilai individu loh. Individu. Kan sudah bilang. Kesalahan ada fisika itu bisa kita dapatkan gara-gara alatnya itu sendiri. Terus kita bisa gara-gara kitanya yang nggak terampil. Yang terakhir bisa karena pengaruh lingkungan kita, karena kelembapan suhunya, karena tekanan, atau karena ya itulah. Siapa namanya? Grace. Ada lagi yang mau tambahkan? Yo, selamat pagi teman-teman sekalian. Kesimpulan yang bisa kita ambil maupun di fisika, maupun di agama, maupun di kehidupan pasti ada namanya kesalahan. Ya. Dan juga kesalahan ada juga yang merujuk kepada positif dan negatif. Pada mulanya Tuhan menciptakan kita ada dengan dua pilihan, yaitu kebenaran dan juga kesalahan. Dan juga di dalam fisika kita ada kesalahan yang tersebut seperti kesalahan sistematik, kepastian, kesalahan sistematik, kesalahan acak, dan kesalahan paralaks. Oke, sisanya nggak boleh dibaca. Oke, sudah dari masa. Dan itu, jadi hargailah dan mengampuni kesalahan yang telah terjadi. Berhubung temannya juga bilang nggak jelas, jadi nggak jadi plus 10. Plus 5 ya, karena sudah berani menjawab. Oke, masih ada satu kuota lagi. Ada mau tambah satu orang lagi? Kita ini yaitu kesalahan ukuran. Ukuran itu adalah dasar dari semua percobaan sains. Nah, dalam pengukuran itu pasti ada namanya kesalahan dan juga ketidakpastian. Namun keduanya itu berbeda. Ketidakpastian itu tuh seperti kayak misalnya nilai dari yang benar itu jelasnya berbeda-beda. Kalau kesalahan itu tuh lebih ke penyimpangan nilainya. Nilai benar itu jauh sama yang diukurnya. Lagi? Dan kesalahan bisa terjadi karena faktor personal. Lagi? Siapa namanya tadi, Nak? Oke, karena sudah 4 orang, kita tutup pelajaran hari ini ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Apa? Dalam pengukuran ini kan ada kesalahan. Jadi apakah pengukuran kita lihat ini benar atau salah? Hah, maksudnya? Kan di sini kita mempelajari tentang ketidakpastian dan kesalahan. Dan pengukuran itu kan sudah ada di zaman yang lama. Apakah dalam perubahan zaman sentimeter ada memiliki jangka sorong yang memiliki jarak yang sama masih yang sama atau beda-beda? Misalnya tahun 1945 misalnya 1 cm segini. Nanti pas tahun 2010 nanti kayak gini. Tetaplah. Tapi kenapa ada ketidakpastian atau kesalahan? Kan ketidakpastian sudah dijelaskan sama Alisa. Ketidakpastian itu Berdasarkan apa benda yang kita ukur, bukan dari pengukuran itu sendiri. maksudnya gimana? Ibu nggak paham pertanyaan kamu. Iya, intinya jawab. Kan kita kan mempelajari ketidakpastian dan kesalahan. Ketidakpastian itu kan pada alat ukuran. Apakah pada alat ukuran yang kita sekarang ini apakah tidak kesalahan? Ini kayak kemungkinannya. Oh, kemungkinan Iya, ketidakpastiannya tuh misalnya kan di jangka seorang kemarin kalau dia 10 skala 0,01. Ketidakpastiannya kalau ibu nggak salah 0,005. Jadi nilainya itu nggak akan jauh dari 0,05. Oh, Contoh, misalnya hasil ukurnya kalau pas di titik tengah tuh 1. Tapi kalau seandainya dia dapat 1,005 itu kan masih masuk. Berarti masih memungkinkan. Tapi kalau lebih dari 0,05 tadi, contoh, dia jadi 0,1 cm. Itu yang dinamakan kesalahan. Berarti kan udah jauh dari presisi ketidakpastiannya. Itu. Ada lagi?
Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, sepertinya tidak ada. Silakan duduk kembali ke tempat. Oke, silakan dikerjakan. Kuis. Kuis untuk materi hari ini.
Enggak